Puji nama Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Saya menyapa setiap Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada saat ini. Kita buka hati di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu Tuhan saat ini kami mau datang menghampiri Engkau. Kami dengan sungguh membawa pujian syukur kami, sembah kami pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan inilah setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sangat sempurna. Biarlah saat ini Tuhan kami mau datang membawa puji-pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, berkata dengan sungguh, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
yang layak. Terima kasih Yesus. Tuhan, mari naikkan pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Glory bagimu. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Lewat setiap mulut, setiap lidah boleh mengaku keagungan-Mu Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami boleh naikkan sembah pujian kami di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
ada di tempat ini Tuhan. Kau ada Mari kita di tunduk kepala, usaha kita kami. berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Kau memberikan kepada kami sebuah visi demi visi. Dan inilah akhir zaman, di mana roh-Mu akan dicurahkan, sehingga setiap orang Tuhan boleh dipakai Tuhan di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan. Supaya gereja, jemaat, dan umat Tuhan, mereka boleh kembali kepada panggilan semula. Kemuliaan Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami lebih sungguh-sungguh, dan kami boleh memberikan hati kami Tuhan, supaya menjadi tempat di mana Engkau berada. Biar Roh Kudus menuntun kami, biar Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu, kepada gereja-Mu, supaya setiap kami boleh bangun dari tidur kami. Supaya kami Tuhan bukan hanya membuat sesuatu yang nampak luar indah, namun kami ingin berbuat sesuatu supaya Tuhan di dalam diri kami ada kehidupan sesuai dengan firman Allah, di mana roh Tuhan akan bekerja, memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit kami telah disembuhkan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Biar ketika setiap orang datang kepadamu menghadap, memohon pertolongan dan memohon kesembuhan, dan Engkau Tuhan selalu menolong mereka. Demikian juga kepada setiap umat-Mu. Mereka yang dalam kesulitan, tantangan, putus asa, pergumulan, tekanan-tekanan hidup, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami pengharapan. Melalui Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami. Menuntun, memimpin, menguatkan kami, menghibur kami. Supaya kami mendapatkan apa yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Memberkati setiap umat-Mu. Melalui firman Tuhan ini, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari saya mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu di negeri Belanda, di kota Den Haag pada tahun 1999, di mana saya sudah tulis di dalam buku saya, yaitu Pencuri Takhta Allah. Ketika saat itu saya setelah berdoa, saya hendak keluar dari kamar. Namun ketika saya hendak keluar dari kamar, di pintu kamar itu seperti ada bayangan orang yang menahan dengan tangannya di pintu itu. Sehingga saya terkejut walaupun tidak melihat nampak sesungguhnya wajah itu, namun bayangan itu betul-betul ada. Dan kemudian saya terkejut, dan kemudian ada suara berkata, "Mau kemana kamu?" Saya katakan saya mau keluar, saya juga mesti cuci muka dan sebagainya. Terus suara itu berkata, "Masuk kembali ke kamarmu dan berdoa." Akhirnya saya berdoa juga. Saya berdoa, saya berlutut, saya bingung berdoanya model apa saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saya memikirkan berdoa apa, karena pagi sudah saya doakan. Maka kemudian suara itu berkata, "Dengarkan suaraku, dengarkan suaraku." Saya jadi sedikit bingung. Berdoa menurut pandangan saya adalah saya yang berkata-kata, Tuhan yang mendengar dan mengurapinya. Tetapi kemudian hal yang lain, saudara, di mana Tuhan menyuruh saya untuk mendengarkan. Ternyata saat itu juga mendengar suara Tuhan adalah juga berdoa. Kerap kali saudara kita ini berdoa, hanya cuman kata-kata kita yang kita lemparkan. Tapi kita kurang sabar untuk menunggu, menanti jawaban Tuhan. Bahkan kurang untuk memberikan telinga dan hati kita untuk mendengar apa maunya Tuhan. Yaitu melalui saat teduh. Sehingga kerap kali di dalam doa kita itu hanya ribuan kata-kata yang keluar. Tetapi sedikit firman yang keluar dari mulut Allah ada di dalam hati kita. Itu yang merubah saya saat itu. Kemudian suara itu berkata, "Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku." Saya jadi berpikir, takhta mana? Takhta mana yang harus dikembalikan? Saat itu suara berkata kembali, "Kembalikan takhtaku, hamba-hambaku telah mencuri takhtaku. Kembalikan takhtaku, umatku telah mencuri takhtaku."
Dan dikatakan hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tetapi saat ini mereka mengambil hati itu dan diisi dengan dunia, hawa nafsu, perselisihan, perdebatan, egois, kesombongan, ambisi, keserakahan, iri hati, kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, dan mudah tersinggung, amarah, dan sebagainya. Juga saudara, begitu banyak hal tentang hawa nafsu dan dunia ini. Yaitu fitnah, kata-kata kotor, juga kurang mengucap syukur. Bahkan dikatakan juga kita terlalu hura-hura. Kita terlalu memikirkan hal duniawi. Kita juga dalam percabulan perzinahan. Juga dikatakan juga di situ bahwa hati kita telah diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Yaitu keserakahan dan sebagainya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali Tuhan juga mengatakan supaya kita memberikan hati kita kepada Dia. Buanglah sebuah dusta, fitnah, gosip itu. Biarlah supaya setiap kita boleh dipakai Tuhan dengan baik. Apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Bukankah kalau kita marah, kita benci, sakit hati, kita kecewa, kita ngomongin orang dan sebagainya. Itu kan keluar dari hati kita. Seharusnya kita keluarkan firman Tuhan di mana Roh Kudus yang akan menuntun kata-kata kita. Dan saat itu baru saya mengerti saudara tentang hal itu. Untuk lebih jelasnya saya akan ambil di bagian yang pertama, yaitu hati adalah takhta Tuhan. Hati adalah takhta Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel itu perjanjian lama sebelum Yesus datang. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu melalui Nabi Yeskiel ini. Yaitu dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Kata akan itu berarti nanti atau next atau akan datang. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Berarti saat itu walaupun Daud memuji Tuhan dan sebagainya, belum diberikan hati yang baru, roh yang baru. Cuma memang mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang luar biasa. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu Tuhan ingin memberikan hati yang baru. Kapan itu? Ketika Yesus turun ke dunia. Dia telah memberikan hati yang baru kepada kita. Hati yang taat, roh yang baru. Sehingga dikatakan bahwa firman itu adalah roh dan nubuatan. Hanya roh kita yang benar bisa menangkap firman itu. Dan juga dikatakan hati kita yang dirubah. Sehingga dia mulai berkata-kata, barang siapa yang memberikan persembahan di mezbah, tetapi dia teringat perselisihan dengan saudaranya, tinggalkan persembahan itu, berdamai dahulu. Kemudian setelah selesai baru dimasukkan. Dan juga dikatakan barang siapa yang melihat perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dengan hatinya. Tetapi kalau Taurat berkata yang berzina, yang berdosa. Tetapi firman berkata siapa yang melihat dan mengingininya sudah berzina dalam hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, berarti kita memuji Tuhan, hati kita menjauh. Dan juga dikatakan apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Sehingga saudara, Tuhan mengatakan bukan yang masuk itu yang najis. Matius 15. Bukan yang masuk itu yang najis, tapi yang keluar dari mulut itu keluar dari hati kita. Padahal saat itu kalau kita tahu bahwa di dalam orang Yahudi, orang Israel, di dalam Taurat sangat ketat dengan makanan haram dan yang tidak haram. Tetapi Yesus telah membalikkan semua. Yesus tidak menekankan tentang makanan, karena makanan itu akan dibuang di jamban. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Dan ada begitu banyak hal tentang hati ini saudara. Oleh karena itu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru yang taat. Inilah saatnya gereja Tuhan memberikan hatinya mereka kepada Tuhan. Supaya bukan diisi duniawi, bukan ketamakan, juga bukan hal-hal tentang kekayaan. Jangan sampai saudara kita mengisinya mamon di dalam hati kita. Walaupun kita membutuhkan kekayaan, kita membutuhkan juga hal-hal yang bisa memelihara, menghidupi kita. Namun percayalah Tuhan akan menolong kita. Percaya, serahkan kuatirmu, jangan bimbang.
Biarlah apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita jauh melebihi daripada apa yang kita inginkan. Kalau sebelum waktunya kita mencoba untuk merampas, menipu, mengambil alih saudara milik orang lain. Oleh karena itu saudara, itu akan membuat kita jauh dari berkat Tuhan. Iblis kerap kali memancing kita dengan cara apa? Ketika dia melihat bahwa kita akan diberkati, ada cahaya kemuliaan Allah, dan berkat itu akan diturunkan. Iblis mencoba menggodanya terlebih dahulu. Sebagaimana dia telah menggoda yang namanya mencobai Yesus Kristus sebelum Yesus makan karena setelah puasa. Tetapi dicobailah. Padahal waktu itu memang Yesus setelah selesai puasa, waktunya makan. Namun sebelum makan, Iblis datang dan berkata, "Jikalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti." Namun Yesus berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Matius pasal 4, saudara bisa melihat dan belajar semuanya. Padahal itu waktunya Yesus makan, karena selesai puasa. Tetapi sebelum makan, iblis masuk menyelinapnya. Seakan-akan itu semuanya beres. Oleh karena itu ketika kita selesai menyelesaikan satu tugas, jangan kita bergembira dulu. Kita harus tenang dulu. Kita harus kembalikan kepada Tuhan dulu. Setelah itu saudara, kita barulah memulai apa yang menurut saudara baik dan sesuai dengan firman Allah. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dari sini kita melihat bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru untuk menyelidiki hati kita. Dan diberikan hati yang baru yang taat. Sudah saatnya waktu ini saudara di gereja taat. Taat kepada siapa? Taat kepada peraturan bagus. Taat kepada pemimpin bagus. Saudara, itu wajib. Taat kepada firman jauh lebih bagus. Oleh sebab itu kita perlu mendengar firman Allah. Supaya kita diisi firman Allah seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan kita sibuk seperti Marta, saudara. Marta sangat sibuk sekali, bukan salah. Tetapi waktu firman Allah, dia tidak menyimpannya, tidak mendengarnya. Sehingga ketaatan apa yang bisa dikerjakan untuk taat akan firman Allah? Mungkin dia taat akan peraturan, dia taat akan perkataan pemimpin. Tetapi dia lupa untuk memberikan hatinya untuk diisi firman Allah. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Saya bacakan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sekali lagi saya baca. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Jadi dia bersemayam di tempat tinggi. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Jadi jelas Tuhan seperti itu. Tetapi dia juga bersemayam bersama-sama dengan orang di dalam hati mereka, yaitu orang yang remuk, hatinya rendah hati, dan yang menghidupkan serta memberikan semangat. Soalnya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, bahwa Tuhan bersemayam di tempat tinggi, di tempat yang maha kudus. Di tempat kudusnya dia bersemayam. Walaupun dia bersemayam di tempat tinggi yang kudus, namun dia bersama-sama. Bersemayam di sini bersama-sama. Kata bersama-sama berarti dia ada juga di dalam diri kita. Yaitu di mana? Di hati kita. Di hati orang yang rendah hati.
Di hati orang yang remuk hati untuk memberikan semangat dan menghidupkan mereka semuanya. Untuk memberi semangat dan menghidupkan. Allah bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, namun bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya dan yang rendah hati untuk memberikan semangat dan menghidupkan mereka. Kita lihat poin yang kedua, kehadiran Tuhan. Ketika saya mulai bertanya, hati manusia adalah tempat takhta Tuhan, saya mulai berpikir dan bertanya dalam diri saya, bukankah sejak saya sekolah minggu, saya dididik bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sehingga kita memuji Tuhan terus. Tetapi sayangnya saudara dikasih Tuhan, saya cuma pandangan seperti itu. Namun Tuhan kemudian berkata, memang benar, aku bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apakah kita orang Israel? Bukan. Kita Israel sejati, bolehlah kita masuk di dalamnya. Anggap kita bisa masuk. Tetapi Tuhan juga berkata, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, itu perjanjian baru. Jadi kehadiran Allah tidak ditentukan dengan puji-pujian saja. Namun kehadiran 2 atau 3 orang yang sepakat. Dan Tuhan hadir. Ini perjanjian baru. Jadi kita boleh memuji Tuhan, tapi jangan lupa ada kesepakatan, ada kesatuan dalam gereja. Jadi tentang pujian ini diperbarui oleh Tuhan. Sebagaimana hukum Taurat disempurnakan oleh Tuhan. Bukan hanya yang membunuh itu berdosa, tapi membenci pun sudah berdosa dalam hatinya. Demikian bukan hanya memuji Tuhan, Tuhan hadir. Namun diutamakan kesepakatan, kesatuan. Saudara, ini yang perlu kita pikirkan. Kemudian juga, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh, percuma mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Sudah diperbarui oleh Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan? Memuji Tuhan dengan hati kita. Kita punya kesatuan kalau kita memuji dengan hati kita. Namun kita tidak bisa bersatu, tidak bisa berdamai, tidak bisa rukun. Apa artinya pujian kita? Sehingga Tuhan berkata 2-3 orang. Kita lihat dulu ayatnya. Mazmur 22 ayat 3. Allahku, aku berseru. Ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sampai di sini dulu. Apa yang saya dapat ketika saya berpikir, bukankah Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel? Mengapa katakan bahwa hati manusia adalah takhta Tuhan? Saat itu Tuhan ajarin saya, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, hatinya menjauh. Aku telah memberikan hati baru dan roh yang baru, yang taat. Itu masuk. Akhirnya saya mempunyai satu paradigma yang Tuhan berikan di akhir zaman ini. Puji-pujian oke. Kita yang terbaik, itu skill. Kalau boleh kita punya uang, kita bikin alat musik yang bagus. Kalau kita punya. Kalau tidak ada, kita nggak boleh memaksakan. Yang bisa kita kerjakan adalah kita bersatu, memaafkan, hidup berdamai dan rukun. Itu jauh lebih mudah daripada kita mengumpulkan uang. Akhirnya gereja dikatakan gereja mamon. Akhirnya kita dikatakan mata duitan. Akhirnya terjadi pertengkaran, hutang piutang. Tetapi kita bisa lakukan merubah hati kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Kemudian Tuhan juga ajarkan kepada saya, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Jadi kita memerlukan hati dulu di gereja. Entah itu pujiannya bagus gak bagus, hati dulu yang harus diperbaiki. Baik itu WL yang punya hati yang bagus, singernya punya hati yang bagus, yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang punya spirit semangat, yang dikatakan bahwa hati yang remuk diberi semangat, hati yang rendah hati diberi kehidupan. Oleh sebab itu WL, worship leader, song leader, singer, pemusik,
Walaupun punya masalah harus punya semangat spirit. Tidak boleh main-main. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan harus punya semangat dan spirit. Dan yang rendah hati dihidupkan. Bukan berarti pujian itu menghidupkan. Tetapi saudara, dengan pujian itu kita ingat akan firman Allah. Sehingga kita rendah hati. Maka pujian kita sampai di surga. Karena apa saudara? Karena hati kita ikut. Bukan hanya pujian. Karena hati kita diisi oleh firman Allah. Kita mulai memaafkan, kita berdamai, kita tidak bersaing, kita tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak iri hati. Kita lihat terus ayatnya. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Perlu kesepakatan, perlu kesatuan, perlu kerukunan, perlu berdamai, perlu saling memaafkan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yang sepakat, yang damai, yang saling memaafkan, yang rukun, yang kesatuan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena nama Tuhan, nama yang menyatukan. Nama Tuhan, nama yang membebaskan kita. Nama Tuhan di atas segala nama. Sakit hati, musuh kita, persoalan kita. Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, yaitu munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mungkin di dalam pujian kita yang bagus, kita ciptakan lagu yang bagus, tapi lagu itu untuk mengasihani diri sendiri. Lagu itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Coba kalau kita selidiki lagu-lagu, lagu begitu syadu, seperti lagu Mandarin, seperti lagu-lagu yang patah hati, yang mengasihani diri sendiri. Seakan-akan Tuhan itu jauh, tapi Tuhan supaya mengerti kita dan sebagainya. Tetapi saudara, kita mesti mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui firman-firman yang bisa membuat kita menjadi dewasa. Supaya kita berdamai. Jangan sampai kita membuat satu lagu supaya kita diberkati, supaya kita kaya raya. Oke, itu ada. Karena di dalam Tuhan, saudara, pasti juga ada berkat rohani dan juga ada berkat jasmani. Ketika Salomo tidak meminta apapun juga, Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, umur panjang. Oleh sebab itu, saudara, kita harus betul-betul mengisi dengan firman Allah. Kita lihat poin yang ketiga, mencuri takhta Tuhan. Mencuri takhta Tuhan, yaitu hati kita diisi dengan hal yang tidak baik. Kisah Rasul 2 ayat 30 sampai 36. Tetapi ia adalah seorang nabi, yaitu Yesus, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Jadi Yesus dikatakan seorang nabi, Allah telah mendudukan Yesus di takhta Daud. Apakah dia cuma seorang nabi Yesus? Kita lihat terus ayatnya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, yaitu Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggal di dalam dunia orang mati, berarti Yesus mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan, Yesus hidup kembali. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Yesus mati dan bangkit itu kebenaran. Kalau orang berkata Yesus tidak mati itu salah. Yesus mati tidak bangkit itu salah. Itu kalau firman Allah berkata, saudara, itulah yang disebut antikristus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semuanya adalah saksi. Saudara boleh membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 21. Dan kemudian saudara bisa membaca 1 Yohanes, 2 Yohanes pasal 1, semua bicara tentang antikris itu ada apa cirinya. Terus kita lihat ayatnya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku,
Duduklah di sebelah kananku. Tuanku itu siapa? Daud tidak punya Tuhan. Tuanku itu siapa? Yesus Kristus. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu bukan hanya seorang nabi. Kalau kita berkata Yesus seorang nabi, ya karena dia datang sebagai manusia, sebagai utusan Allah. Namun dia adalah Tuhan juga. Dan dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Bukan cuma sekedar nabi yang cuma menyampaikan, mati ya sudah. Tidak bisa mengampuni dosa. Bahkan dosanya sendiri pun dia tidak bisa untuk menyelesaikan. Contoh Musa, ketika dia berbuat salah, dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi saudara harus mengerti bahwa Yesus memang kalau disebut nabi itu hanya karena dia sebagai turun ke dunia sebagai manusia diutus Allah. Namun dia adalah Tuhan itu, dia adalah Mesias, Kristus. Untuk apa itu kita kalau lihat? Terus ayatnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berarti Yesus mati bangkit. Yang disebut orang nabi adalah Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu kalau kita melihat untuk apa? Untuk bertakhta di atas takhta Daud. Kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali kata Tuhan. Berarti dia pernah ada di bumi, dia naik ke surga, dia kembali. Dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa pondok Daud yang roboh? Kembali ke takhta Daud. Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan. Bahwa takhta Daud akan diteruskan. Jadi bukan yang lain. Kita lihat terus ayatnya. Karena pada saat Yesus datang, Israel dijajah oleh Romawi. Bukan lagi kerajaan Yehuda. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Yesus datang itu untuk apa? Untuk menjadi raja. Bukan atas Yehuda saja keturunan Daud. Namun dia untuk seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan penglihatan Daniel oleh juga Nebukadnezar. Bahwa dikatakan pada akhir zaman. Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Yang akan memenuhi bumi dan kerajaannya kekal. Meruntuhkan segala kerajaan-kerajaan dunia. Yaitu digambarkan sebuah batu kecil yang bukan perbuatan tangan manusia. Jatuh dari atas gunung menimpa kaki patung itu yang terdiri dari kerajaan-kerajaan dunia. Maka patung itu runtuh semuanya. Kerajaan dunia runtuh. Romawi runtuh. Kerajaan surga, gereja mulai berkembang sampai hari ini di mana-mana, saudara. Sampai kekal, percayalah. Manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap gereja dan Tuhan. Tetapi Tuhan mereka-reka yang menjadi baik. Amin. Saudara harus yakin seperti itu. Jadi apa yang Yesus lakukan? Membangun kembali pondok Daud yang roboh. Dia kembali sebagai takhta, sebagai raja. Bukan sebagai pemimpin pujian. Tadi dikatakan bangsa ini memuliakan bebernya hatinya menjauh. Kita sudah belajar persis. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Masakah Yesus datang untuk memulihkan pujian lagi? Padahal seumur hidupnya Yesus melayani. Hanya 2 kali dia memuji Tuhan. Mungkin 3 kali. Tidak lebih. Mengapa kita sekarang melakukan, boleh kita memuji Tuhan? Bagus. Tetapi jangan itu menjadi doktrin utama. Yang utama adalah bagaimana menghargai gereja itu. Ya, hati manusia adalah takhta Tuhan. Jadi Tuhan menjadi raja atas hati kita. Tuhan menjadi raja atas gereja, menjadi kepala. Tuhan menjadi raja damai bagi seluruh umat Tuhan, seluruh dunia. Itu yang penting. Jadi pujian hanya mengantar orang. Pujian itu memuliakan Tuhan, bagus. Tetapi kembali, saudara, jadikan Yesus sebagai raja atas hidupmu, atas gereja, atas dunia, raja damai. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi waktu Daud memang memuji Tuhan. Namun saudara, Daud itu adalah takhta.
punya takhta sebagai raja. Dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu terus sampai terus. Itu janji yang tidak bisa dipungkiri. Yesus itulah kemudian yang meneruskan. Sebagaimana juga janji Tuhan kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ada kelepasan saudara. Jadi doktrin tentang, saya lihat banyak hal tentang pondok Daud ternyata dibikin pujian. Enggak salah juga kalau kita ambil satu sisi dari Daud yang suka memuji Tuhan. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana takhta Daud itu. Saat itu Yesus ada sebagai raja. Orang Majus datang semua. Raja besar lahir. Bukan seorang pemimpin pujian, saudara. Tapi itu juga baik, bukan saya menentang. Saya juga membuat pujian yang bagus, lagu yang bagus, yang semarak, yang profesional. Namun saya lebih mengutamakan juga hati. Walaupun lagu itu bagus, pemujinya bagus, musiknya bagus. Kalau hati busuk, hati tidak bagus, tidak ada gunanya. Kalau hati dikuasai mamon, tidak ada gunanya. Harus jelas saudara. Oleh sebab itu, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh kebenaran. Kebenaran itu bicara apa? Firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh Roh Kudus. Damai sejahtera. Luar biasa saudara. Itu bicara tentang hati kita. Roh Kudus bicara hati kita dikuasai Roh Kudus. Bukan bicara soal sukacita saja. Bukan bicara soal nyanyian saja. Jadi saudara jangan kita sampai mencuri takhta Allah dan mengisinya dengan hal yang tidak baik. Kita harus kembalikan takhta itu hati manusia. Yang keempat, yang terakhir. Terjagalah Tuhan. Terjagalah Tuhan. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Orang yang mendukakan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Bangsa Israel ada Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Namun kemudian dia memberontak. Kenapa memberontak? Hatinya seperti Korah, Abiram. Dia memberontak padahal dia seorang pemimpin rohani. Dia diangkat tapi dia kurang. Dia ingin memberontak kepada Musa. Hatinya saudara. Bukan soal pelayanannya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hati yang baru. Roh yang baru. Kita bicara gereja yang baru, perjanjian baru itu bicara hati yang baru. Bukan hal-hal Taurat dihidupkan kembali. Aturan Taurat dihidupkan kembali. Tetapi hati baru yang melebihi daripada Taurat. Mazmur 78 ayat 57 sampai 62 yang terakhir. Jadi ketika Roh Kudus dalam hidup kita, kemudian kita mengisi hati kita dengan dunia, itu sama dengan memberontak terhadap Roh Kudus. Maka Roh Kudus menjadi lawan kita. Hati-hati dalam hidup ini. Orang yang telah menikmati, mengecap kebaikan Roh Kudus, namun tidak meneruskannya. Namun dia yang memimpin Roh Kudus, bukan Roh Kudus memimpin dia. Celakalah hidup ini. Gereja umat Tuhan akan juga celaka. Mazmur 78 ayat 57. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya Tuhan dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Yaitu kalau kita katakan sakit hati, kecewa, duniawi, serakah itu sama dengan menyembah berhala. Kolose pasal 3 ayat 4 sampai dengan 7. Membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Kita tidak mendirikan patung. Namun patung itu ada di dalam hati kita masing-masing. Patung-patung apa saudara? Seharusnya Roh Kudus yang memimpin kita. Terus ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Shilo. Kemah yang didiaminya di antara manusia.
Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Kekuatannya tertawan. Membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Kita lihat ini dulu firman ini. Kita membahas firman ini. Makanya kalau kita lihat sekarang gereja, dianiaya, dibongkar, diapain, rasanya kita tidak mampu. Akhirnya kita mulai, saudara, kita mulai ya memberikan diri kita, menyetujui atau bersama-sama dalam hal ketidakbenaran supaya kita bisa survive. Di sini dikatakan bahwa Tuhan membiarkan kekuatannya tertawan. Membiarkan kekuatan tertawan. Kenapa, saudara? Dia gemas. Karena di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita mengiringi Yesus, hati kita suka berkelahi, iri, suka nyalakan orang, tidak taat. Bahkan seperti Korah, Datan, suka menjelekkan melawan pemimpin, memberontak, tidak tahu berterima kasih. Dan membiarkan kekuatannya jatuh ke tangan lawan. Jadi seakan-akan gereja tidak mampu lagi. Tetapi yang benar ketika kita memberikan roh, hati kita kepada roh Tuhan, Roh Kudus, maka gereja akan bangkit. Dan inilah waktunya. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman. Akhir zaman. Waktunya gereja dipulihkan. Terus ayatnya. Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Sedih, sangat sedih. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang. Dan kemasalah ia atas miliknya sendiri. Kita milik Tuhan. Tapi dibiarkan karena Tuhan gemas. Karena kita mengiring Tuhan, hati kita bersarak dengan serakah, perkelahian, iri hati, perselisihan, kesombongan. Saudara lihat semuanya itu. Kita tidak bisa bersatu. Yang besar menggulung, jatuhkan yang kecil. Bukan menolong. Saudara lihat itu. Banyak gereja-gereja besar. Semakin besar, dia mulai kirim base. Dia mulai datangkan dengan cara yang tidak baik. Untuk mengobrak-abrik jemaat yang kecil itu untuk didatangkan kepada dia. Padahal setiap gereja punya porsi masing-masing, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berusaha Tuhan menentukan, jangan kita pakai cara-cara duniawi. Apapun, saudara harus tahu, biarlah Tuhan. Kalau urapan itu seperti minyak. Ketika ditaruh di bawah air paling dalam, dia keluar sendiri naik ke atas. Karena urapan. Kalau kita diurapi seperti Daud diurapi. Apapun Saul melakukannya kepada Daud, pasti dia akan jadi raja sendiri melalui proses itu. Tapi ingat, jangan sampai kita berbuat salah. Jangan kita menjadikan Tuhan atas hidup kita. Ayat 62 yang terakhir. 63, kita tambah 63. 62, 63. Anak-anak taruna mereka dimakan api. Dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Terus, imam-imam mereka gugur oleh pedang. Dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Inilah kalau Tuhan membiarkan kekuatannya tertawan, kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Namun sekarang di akhir zaman, melalui firman ini, ayo kita bangkit. Bukan sekedar pelayanan. Tapi hati kita tulus, suci, kudus, penuh kasih, dan damai. Ayat yang terakhir kita lihat. Setelah itu, Mazmur 78 ayat yang selanjutnya. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang bangun, saudara, dari tertidurnya. Saat inilah Tuhan terjaga. Dia tidak ingin membiarkan kita tercerai-berai, saling berkelahi, saling menggigit, saling menjatuhkan, saling meninggikan diri. Tapi kita harus saling merangkul, saling melayani, berbagilah saudara. Hati kita harus diisi Tuhan, Roh Kudus. Gereja teman kita, saudara kita, teman kita, siapa saja, itu juga rumah Tuhan juga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas firman ini. Saatnya kami berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
Supaya di mana mereka melayani dan bercemat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan kami. Iman rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kerap kali kalau Tuhan memberkati kita pasti menerimanya. Tapi kerap kali hati kita sibuk, tidak tahan berkat, kikir, sombong, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik surga, menyediakan rumah. Dia akan datang menjemput kita. Dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Haleluya. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.